Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Samsung dikabarkan akan kembali ke kebiasaan lamanya, menghadirkan ponsel flagship mereka dengan dua versi chipset. Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus dikatakan bakal memiliki versi chipset Exynos 2400 dan Snapdragon 8 Gen 3. Sementara itu, Samsung Galaxy S24 Ultra bakal eksklusif memakai Snapdragon 8 Gen 3. Model Galaxy S24 dan S24 Plus akan menggunakan Exynos 2400 untuk sebagian besar wilayah Asia, termasuk Indonesia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Hanya pasar Amerika Serikat dan Cina saja yang bakal mendapatkan versi Snapdragon 8 Gen 3. Sebenarnya, skema semacam ini sudah biasa diterapkan Samsung seperti sebelumnya di Galaxy S23 series. Ya, lini flagship yang rilis 2023 tersebut memakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy untuk semua model. Hal itu diduga lantaran performa Exynos 2300 sangat jauh dari ekspektasi Samsung kala itu. Nah, performa dari Exynos 2400 tampak lebih menjanjikan sehingga Samsung berani kembali menyematkan chipset buatannya ke Galaxy S24. Meski spesifikasi lengkapnya belum diungkap, tapi Samsung sudah mengumumkan chipset terbarunya itu ke publik beberapa waktu lalu. Seperti para Snapdragon 8 Gen 2, kemungkinan Samsung bakal meminta Qualcomm untuk menyediakan Snapdragon 8 Gen 3 khusus for Galaxy. eSIM merupakan teknologi baru yang cukup menarik karena menawarkan kepraktisannya dan juga diklaim lebih aman. Tapi di sisi lain, eSIM juga dinilai merepotkan. Apalagi kalau pengguna ingin memindahkan eSIM dari satu perangkat ke perangkat lain. Karena untuk memindahkan eSIM, pengguna harus pergi ke provider untuk melakukan hal tersebut. Tapi kini, Google menghadirkan fitur di mana pengguna bisa mentransfer eSIM maupun mengkonversi eSIM mereka dari SIM card fisik dengan mudah. Fitur ini hadir pertama kali di perangkat Google Pixel 8 series yang baru saja dirilis oleh Google. Pengguna tidak perlu lagi repot-repot pergi ke provider untuk memindahkan data eSIM mereka karena fitur ini sudah langsung tersedia di Pixel 8 series. Bahkan, ini bisa dilakukan dengan sangat mudah, di mana pengguna hanya perlu melakukan scan QR eSIM pada perangkat lama ke perangkat Pixel 8 series. Pixel 8 series juga memungkinkan penggunanya untuk mengkonversi SIM card fisik menjadi eSIM. Tentu ini akan memudahkan pengguna untuk beralih ke eSIM, tanpa perlu repot-repot pergi ke outlet resmi provider. Namun demikian, transfer eSIM maupun konversi eSIM ini juga memerlukan dukungan dari operator terkait untuk bisa mengaktifkan fitur ini. Jadi, para provider harus menyediakan dukungan di mana pengguna bisa mentransfer atau mengkonversi eSIM mereka secara mandiri di perangkat tersebut. Sayangnya, Google Pixel 8 series sendiri tidak terlihat bakal dirilis resmi di Indonesia, sama seperti para pendahulunya. Namun semoga saja fitur ini bisa ditiru oleh beberapa brand lain agar transformasi menuju teknologi eSIM bisa semakin mudah dilakukan. Perkembangan teknologi layar pada smartphone memang sangat pesat selama satu dekade terakhir. Tak cuma layar dengan tingkat kecerahan yang sangat tinggi atau warna yang memukau mata, saat ini kita bahkan sudah bisa melihat layar lipat beredar di pasaran. Namun, ada teknologi lain yang sedang dikembangkan terkait layar smartphone. Kemampuan self-healing dan diprediksi bakal mulai meluncur di smartphone pada 2028 mendatang. Ya, sesuai namanya, layar dengan kemampuan self-healing tersebut akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Perlu dicatat bahwa mungkin hanya goresan-goresan minor, sehelai rambut saja yang dapat dikembalikan untuk membuat layar jadi mulus lagi. Tentunya, ini tidak akan secara ajaib memulihkan layar yang retak atau pecah ke bentuk semula. Lalu, bagaimana caranya? Melansir dari CNBC, dilaporkan bahwa produsen sedang mengembangkan layar self-healing tersebut dengan cara melapisi permukaan layar smartphone dengan nano coating. Ketika layar tergores, nano coating tersebut akan bereaksi dengan udara dan menghasilkan material baru untuk mengisi permukaan yang tergores. Terdengar seperti dalam film-film science fiction, tapi konsep serupa sudah pernah diterapkan sebelumnya di smartphone. Pada 2013 silam, LG sempat memperkenalkan LG G Flex yang memiliki panel belakang dengan teknologi self-healing, di mana goresan bakal hilang setelah beberapa saat. Secara ilmiah, hal itu terjadi karena panel belakang ponsel tersebut punya lapisan atom hidrogen dan ketika tergores, atom-atom itu bakal menyusun ulang pada jarak yang sama. Namun, untuk menerapkannya di layar yang berbahan kaca, nampaknya harus butuh waktu lebih lama lagi. Kita tunggu saja apakah prediksi ini benar dalam 5 tahun ke depan.
Casio mengumumkan peluncuran jam tangan G-Shock terbaru dengan edisi terbatas, yaitu GM2100 MWG-1A Milky Way Galaxy Edition, di mana jam tangan ini hadir dengan tema galaksi. Jam tangan ini memiliki bezel yang diukir dengan laser dan lapisan ion ungu untuk tampilan berkilau, layaknya Galaxy Bima Sakti. Jam tangan ini memiliki bodi dengan material stainless steel yang dihiasi dengan bintik-bintik putih yang melambangkan bintang-bintang. Untuk fiturnya, jam tangan ini memiliki ketahanan air hingga 200 M, tahan guncangan dan lampu LED background yang dapat diatur, serta fungsi-fungsi lain seperti world time, kalender otomatis, timer, stopwatch, dan hingga alarm. Alasan dari Casio merilis jam ini adalah sebagai peringatan ulang tahun ke-40 dari seri G-Shock. Selain edisi bertema Milky Way Galaxy ini, Casio sebelumnya juga merilis jam yang terinspirasi dari permukaan bulan. Ada juga yang didesain bertemakan tampilan bumi dari luar angkasa dan disertai dengan kotak helm astronot. G-Shock Milky Way Galaxy Edition juga merupakan hasil kolaborasi dengan China's Aerospace Science and Technology International Exchange Center. Jam tangan ini awalnya hanya akan dijual di pasar Cina, tapi tidak menutup kemungkinan juga bakal dirilis secara global. Di tanggal 1 April 2023 yang lalu, Nothing nunjukin teaser baru mereka di sosmednya. Di teaser itu ada sebuah kaleng yang ada tulisan Beer 5,1% dan juga ada logo Nothing. Banyak orang nganggep kalau teaser itu cuma bercandaan April Fools, karena emang biasanya tiap tanggal 1 April itu bakal banyak bercandaan yang muncul ke internet. Tapi sekarang ternyata Nothing bener-bener bikin produk bir kaleng itu. Seperti yang ditulis di kalengnya, bir ini punya kandungan alkohol sebesar 5,1%. Bir ini merupakan hasil kerjasama Nate dengan sebuah pabrik bir asal Wales yang bernama Free Time Beer Company. Sebenarnya produk ini biasa aja sih, tapi yang buat ini jadi unik adalah karena yang merilis produk ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang biasanya merilis smartphone. Cara mereka buat promosikannya juga bisa dibilang unik karena menampilkan smartphone Nothing seolah-olah bisa menuangkan bir ke dalam gelas. Nothing Beer ini bakal dijual ke Inggris dan sedang diusahakan untuk dijual ke lebih banyak negara lainnya. Nothing Beer ini dijual dalam satu paket yang berisi 6 kaleng dengan harga 20 pound atau sekitar Rp380.000 dan bisa dibeli melalui website mereka. Ada-ada aja ya ide dari Nothing ini. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.